Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kasih sayang, kemurahan, dan cinta Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Natal merupakan istilah Portugis yang berarti kelahiran. Natal adalah kelahiran yang dirayakan oleh umat Kristen yang diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember untuk secara khusus memperingati lahirnya Yesus Kristus. Natal atau kelahiran Yesus Kristus menjadi begitu istimewa dibandingkan kelahiran manusia lainnya. Hal tersebut disebabkan Yesus Kristus adalah juru selamat. Juru selamat artinya seseorang yang menyelamatkan hidup orang lain dari hukuman kekal, yaitu neraka, bahkan memberikan surga. Keistimewaan Natal Yesus Kristus Juru Selamat bisa kita lihat dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga dan memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya,
mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Umat Allah yang diberkati Tuhan, keistimewaan Natal Yesus Kristus seperti yang saya bacakan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 ini merupakan khotbah 2 seri. Dan ini merupakan seri khotbah yang pertama. Keistimewaan Natal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kita bisa lihat yang pertama adalah Juru Selamat atas seluruh dunia. Jadi seluruh dunia itu menjadi saksi atas Natal. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 5 menjelaskan bahwa benar Natal kelahiran Yesus Kristus itu disaksikan seluruh dunia. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Natal Yesus Kristus bukan hanya untuk Yesus Kristus, tetapi untuk seluruh dunia. Karena dalam sensus yang diadakan Kaisar Agustus, semua orang masing-masing mendaftarkan dirinya di kotanya sendiri. Sensus ini adalah yang pertama. Hal ini tidak pernah terjadi jika tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus Kristus, yang adalah Raja Damai atau Raja di atas segala raja, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kelahiran Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja itu membuat Kaisar Agustus pada waktu itu merasa terancam karena posisinya sebagai kaisar. Artinya ada raja baru yang akan menarik perhatian manusia pada waktu itu selain Kaisar Agustus. Sifat penjangkauan Natal Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, karena dia adalah Sang Juru Selamat, adalah seluruh dunia atau semua bangsa. Matius 28 ayat 19 sampai 20 memberikan penguatan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Natal Yesus Kristus memberikan tugas kepada kita menjadikan semua orang murid Yesus Kristus, menjadikan semua orang menerima Yesus secara pribadi
dan hidup dalam pengabdian kepada Yesus Kristus. Menarik sekali, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di seri khotbah yang pertama ini, keistimewaan Natal Yesus Kristus, Juru Selamat. Kalau kita perhatikan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, maka yang pertama, Juru Selamat atas seluruh dunia. Yang kedua, Juru Selamat atas kesusahan manusia. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7 menjelaskan hal tersebut, di mana Maria dan Yusuf yang menjadi pelaku atau aktor Natal mengalami kesusahan, mengalami pergumulan yang begitu berat. Firman Allah berkata dalam Lukas 2 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7 demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pergumulan atau kesusahan Maria dan Yusuf adalah harus tiba di Bethlehem. Perhatikan baik-baik. Jarak kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud Bethlehem sekitar 140 km atau kurang lebih 90 mil. Suatu perjalanan yang ditempuh sekitar 3 hari dengan menggunakan unta di musim gugur, di mana dalam perjalanan tersebut sering terjadi gerimis dan melewati pendakian-pendakian. Suatu perjalanan yang tidak mudah karena Maria sedang mengandung. Saya ulangi, perjalanan yang ditempuh oleh Maria merupakan perjalanan yang berat, karena pada waktu itu dia harus melewati waktu yang tidak singkat, sekitar 3 tahun, dan ada dalam kondisi sekitar 3 hari, maksud saya, bukan 3 tahun, ada dalam kondisi sedang mengandung. Di Bethlehem yang artinya rumah roti, menjadi lambang kekayaan finansial. Ternyata tidak ada orang yang rela untuk memberikan tempatnya supaya Maria bersalin, sehingga tidak ada pilihan yang lain, dan menjadi ketentuan kehendak Allah, Yesus dilahirkan di palungan. Palungan adalah tempat makan dan minum bagi hewan ternak, di mana Yesus dilahirkan. Palungan diisi jerami untuk menjadi alas bagi Yesus Kristus, sehingga Yesus bisa dibaringkan di tempat itu. Yesus diterima oleh binatang-binatang karena hati manusia menolaknya. Hati manusia telah menjadi seperti binatang, suatu kondisi hidup yang sangat parah. Sebutlah babi, punya kebiasaan memakan sesamanya, yang menjadi gambaran dari manusia berdosa yang suka membunuh sesamanya dan tidak beretika terhadap sesamanya. Selanjutnya sebutlah binatang anjing yang punya kebiasaan bersetubuh dengan keluarganya sendiri. Kita melihat manusia yang berdosa bisa melakukan seks bebas, satu tindakan yang tidak bermoral. Manusia akhir zaman semakin tidak beretika dan semakin tidak bermoral, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7 menyatakan hal tersebut.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi Natal mengingatkan kita bahwa manusia telah sangat berdosa. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun melalui Natal kita sadar tersedia pengampunan hanya di dalam Yesus Kristus. Diperkuat dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Keistimewaan Natal Yesus Kristus Juru Selamat berdasarkan Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 dicirikan dua hal. Pertama, Juru Selamat atas seluruh dunia. Kedua, Juru Selamat atas kesusahan manusia. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya